Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan dari kitab Bilangan 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bilangan 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan memberontak kepada Tuhan, ya. Jangan memberontak kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita dapat melihat bahwa orang Israel ini bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan mereka berkata, "Sekiranya kami harus mati di tanah Mesir atau harus mati di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini?" Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa ini tampaknya menyesali rencana Tuhan. Ya, mereka ini menyesali rencananya Tuhan. Bagi mereka lebih baik mati daripada berjuang untuk meraih tanah perjanjian, atau lebih baik kembali ke Mesir untuk diperbudak daripada mati di padang gurun. Bapak Saudara, seharusnya mereka ini menyadari bahwa Tuhan telah membawa mereka keluar dari tangan orang Mesir, ya, sehingga mereka tidak diperbudak, tidak diberlakukan kerja keras, ya. Dan mereka harus dapat melihat bahwa Tuhan telah melakukan banyak mujizat bagi mereka. Maka mereka, Bapak Saudara, tidak perlu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ya, mereka tidak perlu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Karena apa? Karena semuanya ini adalah rencana Tuhan. Ya, semuanya ini rencana Tuhan, bukan rencana Musa dan Harun. Justru mereka harusnya bersyukur, bersukacita atas kasih kebaikan Tuhan terhadap mereka, di mana mereka sudah bebas dari kerja paksa, ya, sudah tidak lagi diperbudak oleh orang-orang Mesir. Inilah yang harus mereka sadari, Bapak Saudara, sebagai orang Israel, di mana Tuhan sudah baik kepada mereka. Nah, selanjutnya kita perhatikan di dalam ayat 3,
berkata, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya, mereka ini sebenarnya ingin pulang, ya. Mereka bersikeras untuk pulang ke Mesir. Untuk apa, saudara? Menurut pandangan saya, kalau mereka pulang ke Mesir, keadaan hidup pasti lebih parah lagi. Pasti lebih parah lagi dilakukan oleh orang-orang Mesir terhadap mereka. Dan menurut saya mereka ini tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Dan kalau kita perhatikan, saudara, Musa dan Harun pusing, ya. Pusing melihat cara berpikir mereka. Pusing dengan cara tindakan mereka, di mana mereka bersikeras ingin pulang ke Mesir untuk diperbudak kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjanjian baru, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita, untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa, untuk membebaskan kita dari segala keterikatan iblis. Bahkan rela Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Artinya, saudara, Yesus sudah menyelesaikan segala persoalan kita, dan Dia sudah membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan iblis. Suatu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, dan sorga Tuhan sudah sediakan untuk kita miliki. Tentu kita harus berjuang, Bapak Saudara, untuk mendapatkan ini. Kita harus berjuang untuk mendapatkan ini. Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa hidup di dunia ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, hidup di dunia ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Artinya semua manusia punya masalah. Tetapi, Bapak Saudara, mari kita hadapi masalah bersama Yesus. Dan kita percaya Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk menghadapi masalah. Yesus tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah sendiri. Saya percaya, saudara, di dalam setiap masalah ada rencana yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya, di dalam setiap masalah ada rencana yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Nah, selanjutnya, Bapak Saudara, ayat 5 dan sampai 8, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa." Ketika mereka berisi keras ingin pulang, maka Musa dan Harun sujud menyembah, ya, sujud di depan mata mereka. Juga Yosua dan Kaleb yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Negeri yang kami lalui untuk diintai sungguh luar biasa." Coba Bapak Saudara kita pikirkan, ya, kita pikirkan suatu negeri yang Tuhan sudah sediakan untuk kita tempati, untuk kita miliki, di mana negeri itu tanahnya subur, susu dan madu yang melimpah,
Inilah yang nggak mereka sadari, apa yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Rasanya saudara aneh, ya, aneh menurut saya. Ternyata ada orang yang tidak mau diberkati, ada orang yang tidak mau kaya, tidak mau menerima apa yang baik dari Tuhan. Mereka ingin kerja keras, ingin hidup menderita, tidak melihat apa yang baik dari Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, tetapi mereka lebih memilih untuk kerja keras. Aneh rasanya saudara. Betul ya? Tuhan telah menyediakan suatu negeri yang sangat baik, tanah yang subur, susu dan madu melimpah. Bayangkan saudara kalau kita menanam suatu pohon, lalu kita tanam pohonan tersebut tidak subur, tidak menghasilkan buah, rasanya kecewa. Tetapi kita melihat tanah di Israel itu sangat subur saudara. Apa saja ditanam, tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Inilah yang enggak mereka pikirkan, apa yang Tuhan sudah sediakan. Selanjutnya di ayat yang ke-9 sampai 10 berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat 9 sampai 10 berkata, jangan berontak kepada Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan komplain kepada Tuhan. Bapak saudara, bangsa ini merasa ketakutan dengan musuh yang belum jelas, ya. Bangsa Israel itu merasa ketakutan dengan musuh yang belum jelas. Mereka ciut duluan. Ada istilah peperang berkata, gugur sebelum berperang. Ya, gugur sebelum berperang. Tetapi Yosua berkata, jangan takut, sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Artinya yang melindungi mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi ya, kita tidak perlu takut. Yosua berkata, jangan takut karena ada Tuhan yang melindungi kita. Bapak saudara, kita harus percaya setiap masalah Tuhan pasti campur tangan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Sebagai orang Kristen, Bapak saudara, kita tidak perlu takut menghadapi setiap masalah, setiap tantangan. Kita percaya Allah yang kita sembah sanggup menolong kita. Dan saya percaya setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Karena ada Yesus yang selalu menopang kita. Yesus selalu menopang kita, menuntun kita, menyertai kita, dan memberikan kepada kita pertolongan. Maka Bapak saudara, mari kita maju terus. Ya, kita maju terus. Di masa-masa pandemik ini, kita tidak perlu takut apa yang harus kita makan, bagaimana kita hidup, sekalipun dunia sedang mengalami resesi ekonomi, perusahaan banyak tutup, bangkrut, terjadi PHK.
sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, tidak pernah kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, tetapi orang yang mencari Tuhan, tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Maka saudara, mari kita mencari Tuhan yang hidup. Firman-Nya berkata di dalam Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan maka kamu hidup. Kita percaya setiap kita yang mencari Tuhan pasti diberkati Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita harus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Maka saudara, mari kita tetap percaya apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah janjikan untuk kita terima. Kita harus berjuang, kita harus tetap bersabar, ya, menantikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Kita harus mau kerja keras, ya. Kita harus mau berjuang untuk mendapatkannya. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia senantiasa menyertai kita dan Dia senantiasa menolong kita di setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan Allah telah menuntun bangsa Israel keluar dari tangan orang Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Artinya Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat, dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, suatu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita harus tetap berjuang. Sekalipun masalah terjadi, tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, yang kita muliakan, sanggup menolong kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi Dia tetap menyertai kita, dan Dia tetap memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.